Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan metode FIFO. Pada metode ini kita awali dengan proses 1, itu P1 dengan 0 dan P2-nya 11. 11 ditambah 2 13 dan P3-nya kita buat 13. Kemudian P4-nya, kemudian P3-nya ditambah 5, hasilnya 18 dan P4-nya 18. Kemudian P4-nya, kemudian P5-nya 19. Kenapa 19? Karena 18 dari P4 ini ditambah 1 jadinya 19. Kemudian 19 ditambah 3 dari P5, dari BT P5 hasilnya 22. Kemudian kita tinggal cari AWT-nya dan TAT-nya. AWT-nya 0, 7, 11, 13, 18 dan 19. Kemudian TAT-nya 7, 11, 13, 18, 19, 20. Kemudian jangan lupa kita bagikan 5. Kenapa dia 5? Karena dia ada 5 proses. Itu juga AWT-nya. Kenapa dia bisa 5? Karena ada 5 proses. Dan hasil AWT 13,6 dan TAT-nya 17,6. Nah, kemudian terlanjut dengan metode kedua, yaitu penjadwalan metode SJF. Pada metode ini prosesnya dimulai dari yang terkecil. Itu kita bisa lihat di sini P4-nya terkecil. Maaf sebelumnya agak berisik. Di sini P4-nya terkecil. Bisa kita lihat 1. P4 1. Kemudian kita cari P2-nya. Karena P2 nomor 2 terkecil, kita buat dia P2. Kemudian P4 ditambah P2 1 ditambah 2 hasilnya 3, maka P2-nya 3. Kemudian P5-nya 3. P5 ditambah P2. 3 ditambah 2, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian P3-nya 11. Dan P1-nya 18. Kemudian kita tinggal cari AWT-nya. P1 sama dengan 11, P2 dengan 1, P3 sama dengan 6, dan P4 sama dengan 0, dan P5 sama dengan 3. Kemudian tinggal kita tambahkan 11 tambah 1 tambah 6 tambah 0 dan tambah 3. Dan jangan lupa kita bagikan 5. Kenapa dia bisa 5? Karena ada 5 proses. Dan hasilnya 4,2 milidetik. Dan TAT-nya P4 sama dengan 1, P4 sama dengan 1, P2 sama dengan 3, P5 sama dengan 6, dan P3 sama dengan 11, dan P1 sama dengan 18. Ini tinggal kita tambahkan 1 tambah 3 tambah 6 tambah 11 tambah 18. Kemudian jangan lupa kita bagikan 5. Hasilnya 7,8 milidetik. Kemudian kita masuk ke metode ketiga, yaitu metode HNR. Pada metode ini kita awali dari proses 1 itu 0 dan kita lanjut dengan P2-nya 11. Kemudian kita buat rasio penaltinya. Rasio penalti 1 yaitu P2 11 dikurang AT. P2 11 dikurang P2 AT. Jadi P2 sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Hasil dari kurang sini. Kemudian kita tambahkan
0 ditambah BT dari P2. Itu. Kemudian kita bagi 2, hasilnya 1. Dan hasil 1 ini kita taruh di P3. Dan hasil 1 ini kita tambahkan dari hasil P2. 11 ditambah 1 hasilnya 12. Kemudian kita buat lagi rasio penalti yang kedua. Kita buat dia P3. P3-nya 12. 12 dikurang AT dari P3 yaitu 12. P3 0. Kenapa bisa 0? Hasil dari kurang sini. Dan 0 ditambahkan BT dari P3 yaitu 5. Dan hasilnya sama dengan 1. Kemudian P4 12 dikurang AT P4 yaitu 13. P4 sama dengan min 1. Min 1 ditambah BT dari P4. BT dari P4. Dan hasilnya 0. Dan kemudian P5 12 dikurang AT P5 14. Dan P5 nya min 2 dari hasil kurang 2 kurang 14. Kemudian min 2 ditambah BT dari P5 yaitu 3 dibagi 5 hasilnya min 1. Kemudian kita lihat yang paling terbesar hasil dari P3, P4, P5 yang mana yang paling besar yaitu 1. Kita buat P4, kita masukkan, kita tambahkan 12 ditambah 1 13. Kemudian kita buat rasio penalti yang ketiga. Itu kita mulai dari P4. Kita lihat P4 nya tadi berapa? 13. Dan P4 nya 13 dikurang AT dari P4 yaitu 13. Kemudian kita buat P4 nya 13 kurang 13 sama dengan 0. 0 ditambah BT dari P4 yaitu 1. Dan hasilnya, dan jangan lupa kita bagikan 1, hasilnya 1. Kemudian P5 begitu juga. Kita lihat P4 nya sini 13 kurang AT dari P5. Kemudian P5 nya 13 kurang 14 sama dengan min 1. Min 1 ditambah AT dari P5. T dari P5 jangan lupa dibagikan 3. 3 ini dari mana? Dari BT P5. Kita bagikan dan hasilnya sama dengan 0,6. Di sini kita lihat nilai paling terbesar dari P4 dan P5 yaitu 1. Kemudian kita buat P5-nya 13 ditambah 1 hasilnya 14. Kemudian kita masuk pada proses metode penjadwalan yang terakhir yaitu RR. Pada metode ini kita diketahui kuantumnya 4. Dan kita mulai dari proses 1 0. Kemudian P2 nya kenapa bisa 4? Karena 7 ini melebihi dari angka 4, lebih dari kuantum. Jadi kita coret, sisain 3, di sini 4. Maka kita buat 4. Dan kemudian P2 nya 6. Kenapa dia bisa 6? Karena 4 ditambah 2 sama dengan 6. Coret di sini. Dan kemudian P3 nya 10. Kenapa dia bisa 10? Di sini P3 nya 5. Jadi kita coret, kita sisakan 1. Karena dia melebihi dari 4.
yaitu P3-nya kenapa bisa 10? Karena 6 ditambah 4 ya 10. Kemudian P4-nya 11. 10 ditambah hasil dari P10 ditambah BT dari P4 yaitu 1 hasilnya 11. Kemudian P5-nya 11 ditambah BT dari P5 yaitu 3. 11 tambah 3 hasilnya 14. Kemudian kita ulang lagi ke P1 karena masih ada nilai masih ada proses BT-nya yaitu P1 dengan 17. Nah, 17 karena 14 ditambah 3 hasilnya 17. Kemudian P3 gitu juga 17 ditambah 1 mengenai 18. Nah, kemudian kita buat waktu tunggu lama proses. Itu P1 sama dengan 0 ditambah, nah di sini 17 ditambah 14 karena proses akhir dari P1 ini kita tambahkan sama hasil maaf ada kesalahan tadi. P1 nya 0, 17 dikurang 4 sama dengan 13. Dan P2 nya 6, P3 nya 0 tambah 18 dikurang 10. Nah, kenapa bisa dia 18? Karena hasil akhir dari proses P3 ini kan ada 2. Jadi kita ambil dari proses akhirnya yaitu 18 dikurang 10. Kemudian hasilnya 8 dan P4 nya 11. Kemudian P5 nya 14. Dan kita buat AWT nya yaitu hasil dari kita kurangkan tadi dari P1 sampai P5 yaitu 13 ditambah 16. 13 ditambah 13 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11 dan ditambah 14. Jangan lupa kita bagikan 5 karena dia ada 5 proses dan hasilnya 10,4 mil detik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.